Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjut ke part yang kedua. Yang part pertama kalian bisa dilihat ya, dan kalian bisa mengambil sisi positifnya. Di sini saya tidak ingin menjelek-jelekan konten kreator yang lain, YouTuber yang lain. Di sini kita hanya ingin memberikan wawasan kepada kalian semua, para sahabat-sahabat GNS, penonton. Saya cinta kepada kalian, saya sayang kepada kalian. Justru dengan cara saya mencintai kalian, saya sayang kepada kalian, saya akan selalu menebarkan kebaikan dan selalu menyuarakan kebenaran supaya kalian tidak mudah tertipu dengan siapapun yang mengatasnamakan kesaktian ataupun kewalian wali YouTube lah. Karena rajanya wali YouTube itu sebetulnya saya, dan raja jenglot itu saya ya, dan raja dobolers itu ya saya. Udah, biar pokoknya yang jelek-jelek itu saya saja. Yang lain itu nggak ada yang jelek itu. Yang jelek-jelek itu saya, yang sombong itu juga saya. Nah, di sini saya ingin sesuai janji saya, video part yang pertama saya akan membahas dan membongkar tentang. Siap ya, saya bongkar ya. Siap. Nah, sampai harus jujur di sini, kursi panas ini. Iya, ini panas kursi ini. panas ini. Nah, saking panasnya nanti sampai berdiri itu langsung melepuh itu pantat. Dan di sini saya akan membongkar kenapa Bang Naf bisa masuk ke dalam kasus ini, ataupun kenapa bisa dipenjara padahal dia seorang karyawan, dan katanya dari pemilik channel sebelah sahabat saya, yaitu Gus Idris alias Gus Idris Official, dan disitu pernah bilang sama saya bahwa Bang Naf itu kerja sama beliau itu begini. Nanti akan saya kupas di sini juga. Oke Bang Naf, di sini siap ya? Siap. Nah, jadi yang pertama Bang Naf, saya ingin menanyakan, Bang Naf karyawan. Ya. Nah, Bang Naf kerja di tempatnya Gus Idris itu ada kontrak nggak? Berapa lama gitu? Jadi gini, asal muasalnya. Jadi diceritakan dari awal. Boleh? Nah, jadi awal saya masuk itu kan saya punya channel sendiri, Naf Studio. Ya, promosi dikit ya. Channel saya itu Naf Studio gitu kan. Itu membahas tentang hukum, kasus-kasus hukum yang memang sudah terjadi gitu. Jadi bukan yang saya cari-cari gitu loh. Jadi ada hukum yang sedang berjalan atau kasus yang sedang berjalan, kemudian saya lihat, saya bahas gitu, yang sudah berjalan. Nah, suatu ketika ada sebuah channel itu Gio, kemudian netizennya itu meminta tolong kepada saya untuk coba diselesaikan gitu. Nah, saya masuk di situ sebagai orang yang ngerti hukum lah gitu. Kemudian datang ke sana, awalnya hanya sebagai konsultan hukum, lalu beralih ke multimedia. Karena di situ saya sempat bilang kalau lebih baik tim multimedia ini adalah tim independen. Tidak melibatkan santri, karena santri sebaiknya fokus di ya apa yang menjadi tugasnya santri gitu loh. Misalnya ya kayak tahfiz Quran atau pembelajaran tentang agama-agama. Untuk buat konten ya libatkan tim yang independen. Maka masuklah saya ke dalam sana. Kenapa saya bisa masuk? Karena waktu itu pandemi kan lagi susah semuanya. Saya pikir ada tawaran pekerjaan seperti itu dengan gaji yang memang sudah disepakati, ya sudah kita masuk. Nah, ngomong-ngomong gaji. Itu jangan gaji dulu lah. Saya pengen menanyakan, apakah ada perjanjian di atas apa gitu untuk surat itu saya lampirkan secara tertulis untuk kerja di situ? Iya, CV di dalamnya ada. Kemudian lampiran perjanjian ada. Oh, berarti resmi ya? Resmi lah. Resmi pure sampai jadi karyawan? Ya. Dan sampai ditawari atau sampai yang mengajukan? Awalnya itu beliau bertanya solusinya seperti apa, kan kasusnya tentang media juga. Saya bilang buatlah tim independen. Lalu beliau meminta saya untuk dibuatkan tim multimedia. Saya bilang jangan saya bilang saya ini mau ke Jakarta, ada pekerjaan. Ya udahlah, ikut saya aja. Oh, sampai di Jakarta? Iya. Kok bisa ke Malang? Itu apakah? Ya karena netizen itu. Siapa namanya? Cekermi. Punya channel? Punya channel, namanya Cekermi. Orangnya baik kok. Channelnya Cekermi? Iya, itu. Menghubungi Bang Naf untuk supaya membantu Gus Idris? Iya, ya berangkatlah saya ke Malang. Oh. Itu cerita awalnya. Berarti memang awalnya sampai niat lillahi ta'ala untuk membantu Gus Idris? Saya sudah sering kok, kalau di channel saya sering berangkat ke Jakarta, sampai ke Rekor Muri, cari masalah yang sudah jalan, kemudian saya cari nih masalahnya apa gitu loh. Padahal niat untuk membantu ya sahabat, tapi bisa seperti ini. Akhirnya sudah masuk kerja sebagai itu, ya udah kerja.
CV ada. Lengkap ya. Lengkap. Lah, di dalam perjanjian itu saya kan dapat keterangan dari beliau sendiri, pemilik channel tersebut. Waktu malam-malam waktu malam-malam itu beliau kesini. Oh ya? Ya. Itu ada sapu lidi juga waktu itu. Karena waktu itu ada sapu lidi saya setelah saya bebas dari cengkraman Bathara Karang. Oke. Ya. Dan di situ Gus Idris datang ke sini minta saya tawarin, saya yang menawarin Gus, saya ingin membantu jenengan, bla 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 bla. Jadi semua saya ingin menunjukkan saya ini sahabatmu. Walaupun di belakang saya tahu sebenarnya beliau tidak suka dengan saya. Saya tahu sebetulnya ada buktinya semua, ya. Jadi tapi saya masih menganggap beliau itu sahabat saya. Sampai detik ini saya masih menganggap beliau itu sahabat saya. Ya. Walaupun beliau tidak menganggap, nggak masalah. Walaupun spiritual yang lain juga tidak menganggap saya sahabat, nggak apa-apa. Nggak masalah saya. Saya berdiri sendiri nggak apa-apa, ya. Yang penting begini, saya waktu itu malam-malam jam 2 itu sampai subuh, Gus Idris sama satu keluarga itu ada di sini. Ya. Dan Gus Idris cerita itu bilang katanya Bang Naf kesini kerja itu minta gaji 20 juta. Terus katanya tawar menawar dari 5 juta sampai 7 juta. Terus katanya dealnya di 10 juta. Oke, itu gimana saya itu? klarifikasi nih. Ya. Waktu beliau meminta saya untuk bekerja di sana, ini bukan gibah loh ya. Iya. Ini harus terbuka semua ya. Harus dibuka karena saya juga tidak mau ada sesuatu hal yang di luar sana memojokkan saya gitu. Saya juga nggak mau dong. Saya klarifikasi lebih baik. Oke, soalnya saya pengen mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi waktu itu saya ditawari, ingat saya ditawari karena saya sudah bilang saya mau ke Jakarta karena waktu itu saya kebetulan lagi membahas kasusnya Vicky Prasetyo. Sama Bang Ramdan Alamsyah. Kita lagi bahas kasus itu. Saya mau ke Jakarta nih, saya bilang. Ya udah ikut saya aja. Ya kalau misalnya gajinya cocok ya nggak apa-apa. Gitu. Standar saya waktu itu saya bilang jujur standar saya $1.250. Berarti rupiahnya sekitar 15. Bentar. 1.200. Berapa dolarnya berapa? 1.200. Berarti 17 juta. Tapi saya bilangnya waktu itu 15. Oh, waktu itu sampai bilang 15. Oke, habis itu dipikirkan, kemudian mereka diskusi, keluarlah angka 5 juta. Memang benar keluar angka 5 juta. Oh, benar lewat 5 juta. Ya. Tapi kalau angka 20 juta itu benar nggak? Oh, nggak benar. 5 juta. Tapi itu saya ditawari pekerjaan ya. Kemudian saya bilang kalau misalnya memang cocok, ya monggo. Saya kan yang ditawarin. Iya, saya kan sebagai maaf ya, maksudnya kita kan berpendidikan, kita sekolah juga bayar, kita skill juga bayar. Kalau digaji yang cocok, ya kita join gitu loh. Kalau enggak, ya saya sendiri punya channel gitu yang sebenarnya cukup menghasilkan walaupun tidak banyak ya. 10-20 juta sebulan itu udah cukup lumayan buat channel saya sendiri gitu loh. Nah, karena waktu itu saya ditawari sekian 5 juta, awalnya saya tidak setuju. Kemudian naiklah negosiasi. Sebenarnya dealnya itu tetap di 5 juta. Nah ini yang banyak orang tidak tahu, dealnya tetap di 5 juta. Tetapi saya ngobrol pribadi dengan beliau, saya nggak bisa kalau 5 juta. Terus kemudian berapa? Dengan inisiatif, ya udah bang, saya tambahin yang 2 juta. Jadi 7 juta. Jadi 7 juta. Oh, gaji sepakatnya 7 juta. Setaunya keluarga itu terutama dari sebenarnya ini yang jadi ini tuh sebenarnya istrinya sih. Umi Khalifah, beliau tidak setuju saya 5 juta. Setuju juta. Jadi setujunya 5 juta. Mau enggak. Saya bilang ya saya nggak bisa. Kalau saya tawarin nih kerja sama saya, sekarang nganggur kan? Masih ada kontrak. Oh, masih ada kontrak di Kalimantan itu? Ya. Oke. Setelah selesai kontrak. Nanti aja itu di belakang layar aja. Kita fokus dulu. Oke. Saya padahal cuma mancing doang. Kayaknya dia serius juga dia. Jadi setelah deal itu saya minta oke lah saya sekian 5 juta. Tapi saya mau semuanya bersih gitu loh. Termasuk saya nggak perlu bayar apa-apa lagi. Misalnya kalau misalnya mau kemana-mana ya saya dibayarin dong gitu loh. Berangkat kemana-mana, operasional semua saya sudah bersih 5 juta. Tapi saya ngomong ke Gus Idris, saya bilang saya nggak bisa segini, saya bilang minimal 7 lah, dia bilang. Oke, dikasih lah yang 2 juta ya. Itu yang Umi Khalifahnya nggak tahu awalnya. Dan saya pengen menanyakan lagi, mumpung saya ingat ya, ini saya cuma pengen kejujuran dari pihak Bang Naf, dan nanti
untuk pihaknya Gus Idris kalau pengen klarifikasi bisa datang ke sini podcast sama saya. Untuk klarifikasi di mana siapa yang benar, siapa yang salah. Setelah itu kita pertemukan saja. Begitu ya. Jadi biar adil ya. Di sini saya tidak memihak Gus Idris, saya tidak memihak Bang Naf. Karena kalian semua sahabatku, kalian juga tamu. Ya kita juga baik-baik aja kok hubungannya. Siap ya berarti ya? Kalaupun bertemu sama Gus Idris di sini siap ya? Sangat siap sekali. Oke, Gus Idris, saya undang ya. Saya undang. Sangat. Dan di situ kita jujur-jujuran aja, fair-fairan aja. Jadi supaya tidak terkesan membodohi masyarakat gitu ya. Tidak terkesan kita itu sok jadi yang benar gitu. Apalagi ya seperti itulah. Kita gimana? sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama dewasa. Dan yang pertanyaan berikutnya Bang Naf, sampai harus jawab jujur. Karena beliau itu sahabat saya. Kok saya terkesan gak mungkin lah kok bisa menyeret Bang Naf gitu kan. Saya melihat kok konten sampean kemarin ya. Makanya saya undang sampean. Ya, saya mengundang sampean karena saya habis nonton video sampean yang sampean upload pertama kali keluar itu. Ya. Nah, jadi wah ini bener yang mana ini? Makanya saya pengen menghadirkan sampean. Sekarang Bang Naf tinggal di pesantrennya Gus Idris atau di rumah? Saya waktu itu, nah ini masih berlanjut nih. Yang dari gaji tadi saya bilang saya terima bersih. Termasuk tempat tinggal pun saya maunya disiapkan. Memang. Akhirnya dikontrakkanlah sebuah rumah. Ngontrak? Loh, emang ngontrak? Terus apa? Saksinya kameramen loh. Kameramen juga denger loh waktu itu loh ngomong loh. Maksudnya gimana? Ada apa nih? Ada apa? Kok saya ceritakan nggak ya? Ada apa nih? Nggak, takutnya nanti dikira sama netizen saya ngebongkar-bongkar aib. Ya pokoknya cuman antum berdua yang tahu ada apa nih. Pokoknya intinya gini, rumah itu saya dikontrakkan. Enggak. Ceritanya nggak seperti itu ya. Beda ya? Beda. Terus? Ini saya rahasiakan atau saya nggak enak. Saya menyuruh dia untuk belak-belakan kok saya ngalah, jadi nggak enak ya. Tokat. Rasanya beda. Iya beda bener. Bedanya gimana? Demi Allah. Bedanya gimana? Itu. Saya cerita nggak ya? Cerita dong. Kalau itu sebuah fitnah bisa saya laporin. Jangan. Kasihan Gus Idris. Gus Idris sahabat saya. Ya udah enggak bercanda. Teman saya. Enggak. Kita akhirnya enggak cari musuh. Maksudnya ada apa sih? Maksudnya mungkin ada apa? Aduh, jadi ceritanya begini Bang Naf. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya Gus Idris. Ini saya bukan menceritakan aib. Saya bukan menceritakan apa. Saya cuma pengen menunjukkan kepada sahabat-sahabat netizen supaya netizen itu tidak salah ngefans sama seseorang, tidak salah menjunjung-junjung orang, mengagung-agungkan orang gitu. Jadi ini juga untuk pelajaran buat saya dan pelajaran buat Gus Idris dan pelajaran buat Bang Naf juga dan untuk santri-santri saya dan lain-lainnya. Saya pernah dicurhatin sama Gus Idris pribadi waktu, inget gak Bang Naf, waktu pertemuan guru spiritual waktu itu? Ingat. Nah, dan di situ tuan rumah Gus Idris. Dan ide dari panitia ini kan saya. Nah, digagas oleh saya, Gus Idris, sama ada Juda. Gus Yuda. Nah, ada Juda, dan di situ kita sepakat bikin grup guru spiritual, dan saya sekarang sudah keluar dari grup itu. Saya sudah keluar dari grup Doublers, saya juga sudah keluar. Kenapa saya keluar? Karena mereka semua membenci saya gara-gara saya live bareng sama TIJ. Dan saya dibenci sama mereka gara-gara saya keluar mengatakan settingan. Saya dibenci sama mereka gara-gara saya mengedukasi masyarakat dengan cara saya membongkar trik-trik pembodohan. Gak apa-apa, saya dibenci gak apa-apa. Sampai kapanpun saya dibenci gak apa-apa. Itu. Saya tidak peduli dibenci siapapun, ya. Saya juga tidak peduli saya punya sahabat pecundang seperti itu. Lanjut tadi apa? Aduh, saya padahal sudah dialihkan tapi masih ingat aja dia. Biar nggak melebar. Ya. Saya jujur udah gini. Jadi Gus Idris pagi-pagi itu dari malam sampai pagi kami berdua begadang. Gus Idris cerita bahwa Gus Idris itu bercerita begini, Bang Naf minta dibelikan rumah. Minta dibelikan rumah, terus dibelikanlah sama Gus Idris. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Naf minta juga
dibelikan mobil. Terus Gus Idris mau membelikan tapi harus diganti uangnya. Oke. Akhirnya yang membelikan Gusnya, Gus Idris yang membelikan pakai uangnya Gus Idris. Oke. Dan Bang Naf nyicil setiap bulan potong gaji sama Gus Idris, katanya begitu. Oke. Klarifikasi sekarang. Jadi begini, Ini pintu saya tutup sampai tidak bisa lari. rumah itu saya ngontrak 2 tahun. Nominalnya 10 juta. Saya ngontrak, Saya ngontrak, bukan dibelikan. bukan. Ada kok buktinya. Surat kontraknya juga ada. Surat kontraknya juga Ya, ada. memang waktu itu kan saya minta dicarikan rumah. Beliau bilang, yaudah cari aja rumah dekat-dekat sini biar nggak jauh-jauh. Ya udah cari, akhirnya dapat rumah di Permanu. Boleh kok dikunjungin. Di rumah Permanu, nama huniannya itu ada The Green View. Masih ada Blok C nomor 7. Punyanya Ibu Dewi. Saya bisa ketemu sama Oh, Ibu Dewi. bisa, silahkan ditanya. Ibu Dewi, kapan-kapan kita ketemu? Nah, habis itu ngontrak dapatlah mencapai Ibu Dewi ini pemilik rumah itu pemilik ya? rumah. Dan sampai yang ngontrak, Ya. bukan dibelikan. Bukan. Cuman yang bayarin kontrakan saya memang Gusnya. Oh, yang membayar kontrakan Gusnya. Memang Gusnya. Jadi tidak dibelikan. Jangan bilang dibelikan dong. Berarti semahal itukah saya sampai dibelikan rumah? Enggak lah, saya dikontrakan. Iya, iya, iya. Nah, kemudian itu pun juga kasus. Kasusnya adalah satu ketika ada masalah, kemudian saya keluar dari situ. Dan Ibu Dewi dengan baik hati mengembalikan full uang kontrakan itu. Yang memang uang kontrakan itu sebagian saya balikin ke keluarganya Gus Idris, sebagian saya pakai. Karena saya ngomong jujur, uang kontrakan saya pakai sebagian karena memang saya nggak punya uang, saya beli buat susu anak. Saya ngomong apa adanya. Terus masalah mobil, Mobil itu jadi begini. Mercy ya itu ya? Mercy E280. Mewah. Seharga Ya ratusan lah. ratusan. Kalau seorang editor dibelikan rumah, kemudian dibelikan Mercy itu kayaknya Wow. wow. Lah soalnya YouTuber yang lain nggak bakal berani hire saya. soalnya kami semua menganggap atau menilai Gus Idris itu orang kaya Ya. karena yang ditampilkan kayak kekayaan. Ya, tapi memang kalau dari segi alat-alat memang beliau ya, agak royal lah. Memang mau keluar dulu. Cuman kalau untuk mobil ceritanya begini. Waktu itu kita ke Jakarta ada pengobatan, kemudian beliau juga minta beli Alphard. Kemudian selesai Alphard itu saya bilang, Gus, saya ini ada duit, saya mau beli mobil juga. Ya udah silakan cari. Ya, saya cari karena saya ada duit. Saya mau kredit Berapa? rencananya. Mau kredit. Mau kredit ya. Nah, Sampai punya duit awalnya berapa? adalah segitu sekian lah pokoknya. Kemudian mobil ini harus kredit karena kalau beli cash saya nggak punya duit cash, bisanya kredit. Nah kemudian hari Jumat itu kita mau balik semua nih. Umi Khalifah, Gus Idris harus pulang ke Malang karena ada jadwal sholawatan setiap hari Sabtu. Ya. Saya bilang masih rutin. saya bilang saya nggak bisa ikut pulang, saya di sini dulu. Oh jangan bang, kita pergi bareng, pulangnya bareng lah. Ini saya mau kredit mobil. Kalau mau ya beli cash, kalau mau sampean pinjamkan saya duit, cash nanti sampai Malang saya ganti. Mereka inilah akhirnya diskusi. Awalnya tuh saya cuma mau minjem, kemudian saya cicil seperti sepakatan itu, dicicil setiap bulan. Tapi akhirnya tidak jadi seperti itu. Akhirnya saya dipinjemi dengan nilai total 98 juta, persis 98 juta. Kemudian Mercy itu saya beli cash. Sampai di Malang, uangnya saya balikin 2 minggu kemudian. Selesai. 2 minggu kemudian itu uang diminta bertepatan dengan acara guru spiritual se-Indonesia. Mereka membutuhkan dana yang cukup besar. Akhirnya bang, uangnya sudah ada belum? Oh ya sudah Gus, nanti. Akhirnya dapat duit. Saya balikin duitnya. Pertama saya kasih, pokoknya selesai dalam waktu 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu, saya kasih sekian. Dan Saya kasih. melunasi uang 90 juta itu saat bertepatan dengan pertemuan guru spiritual. Ya. Oh. Itu. Ya. Oke. Aduh, lah saya mau menanyakan nih. Itu pun juga uang yang saya dapat untuk mengganti itu juga saya pinjam dari seseorang. Saya nggak bisa sebut nama, itu saya pinjam. Sampai ngutang. Iya, karena dia tahu saya ditagih seperti itu, akhirnya ya udah bang, ini saya pinjamin dulu. Tak. Nah, akhirnya saya mengganti lagi dengan cara BPKB itu saya masukin ke BFI. BFI ada dapat dana, saya ganti uangnya. Sampai sekarang BPKB masih di situ. Masih di situ. Belum sampai lunasin. Masih sisa 40 lebih lah. 40 lebih. Tapi itu real ya.
Real ya. Ya. Nah, oke. Ya, itu nggak buruk sih. Saya mau Itu tanya cuma lagi klarifikasi aja. Saya mau tanya lagi, itu untuk apa, pembelajaran lah. Ya. Jadi jangan diambil hati gitu. Enggak Saya lah. kan cuma menanyakan. Saya nggak sakit hati kok. Memang orang nggak punya, jadi beli ya mesti kredit gitu loh. Dengan cara BPKB-nya saya masukin gitu, saya cicil gitu. Gitu. Saya cuma bertanya sesuai apa yang pernah masuk di telinga saya, Ya. gitu aja. Dan saya ingin menanyakan, kan Bang Naf sebagai karyawan nih, Ya. kenapa Bang Naf bisa terseret jeratan hukum ini, masalah ini? Jadi gini, pada saat kasus ini mencuat, kita di hari ketiga itu didatangi sejumlah penyidik dari kepolisian Polres Panjen untuk dimintai keterangan, bukan penyidikan ya, tapi baru permintaan keterangan sebagai dasar awal untuk misalnya kalau ada yang laporan. Berarti sebagai saksi? Enggak, permintaan keterangan aja. Permintaan keterangan sama penulisan BAP beda. Permintaan keterangan itu adalah misalnya ada kejadian yang viral, kita dimintain keterangan. Ini kejadian sebenarnya seperti apa? Sudah kita kasih. Waktu itu yang menjabat sebagai Kapolres masih Bapak Henry Umar, dengan Kasat Reskrimnya itu masih Pak Andaru. Kita jelaskan itu dari jam 6 sore maghrib sampai jam 2 atau jam 3 subuh. Itu semua ditanyain. Ya. Nah, ditanyain, kemudian yang saya agak heran itu semuanya mengarah ke saya gitu loh. Maksudnya idenya itu memang ide dari saya. Namanya kita narator. Saya narator. Saya juga editor. Saya juga kameramen. Narator itu apa? Narator itu pembuat cerita. Narator itu pembuat cerita ya. Ya, kemudian editor itu yang mengedit sebuah file video. Kemudian kameramen yang memegang kamera. 3 pekerjaan ini saya pegang sendirian. Kalau kreator? Kreator itu yang punya channel. Content creator. Ya. Saya bekerja sebagai editor. Editor itu merangkup sebagai narator dan juga kameramen. Sebagai seorang pekerja tentu saya dituntut untuk berkreativitas yang tinggi. Karena saya digaji yang layak menurut saya dan dikasih sebuah fasilitas yang menurut saya juga lumayan. Alat-alat yang dibeli juga tidak murah. Secara moral saya mempunyai beban di pundak. Nah, alat itu alat sampean sendiri atau Alatnya Gus Idris. Oh, alatnya Gus Idris. Alatnya Gus Idris. Ada sebagian alat saya tapi nggak terlalu dipakai. Kebanyakan alatnya Gus Idris. Kemudian di situ saya mempunyai beban bahwa wah ini sudah difasilitasi, saya harus buat konten yang bagaimana caranya harus rame. Dan namanya pekerjaan sebuah film ya saya dituntut seperti itu. Akhirnya saya buatlah video itu. Sebelum-sebelumnya video yang bahkan lebih parah dari itu banyak. Editornya cuma satu? Saya waktu itu saya sendiri. Ya waktu itu saya sendiri. Video yang lebih parah dari itu banyak sebenarnya. Contoh kayak waktu sama Joker bakar orang lah, sampai penusukan tuh ada. Tapi kenapa itu tidak masuk? Kemungkinan besar itu masuk karena bertepatan dengan kasus KM50. Ya. Sehingga atensinya jauh lebih besar. Ya. Dan kebetulan yang melaporkan saat itu adalah dari pihaknya NU. Wah, jangan bahas itu. Ya. Jangan bahas. Dari LTNU, bukan NU-nya sih, tapi LTNU. Nah, akhirnya kasusnya ke sana, ya udah kita dilaporkan. Dan yang melaporkan nggak cuma itu kok, banyak. Kalau tidak salah waktu itu ada 7 ormas Islam yang melaporkan. Nah, saya bisa masuk, kemudian kita diperiksalah, mulailah penyidikan pertama sebagai saksi. Kita ralat ya, kalau si pelapor saya nggak mau nanya, nggak mau ke situ, karena situ nggak usah diceritakan siapa yang melapor, siapa ini. Nah, yang saya tanya itu kan, kenapa sampai sebagai editor, sebagai kameramen, kok bisa ikutan terjerat, sedangkan pemilik channel karena seluruh saksi atau pemilik channel itu katakanlah media atau perusahaan kecil lah, perusahaan mikro katakanlah melalui sosial media. Nah, katakanlah begitu, contoh ini untuk contoh ya sahabat-sahabat, misalkan saya pemilik perusahaan, sampean sebagai karyawan, kenapa sampean bisa kena? Lah kalau sampean bisa kena, orang yang punya keahlian editor ataupun kameramen akan ketakutan untuk bekerja seperti ini. Tentu itulah yang saya khawatirkan. Apabila pekerjaan sebagai seorang editor bisa dipidanakan oleh pemilik channel. Kenapa saya bilang dipidanakan oleh pemilik channel? Karena di ruang kesaksian itu saya dipojokkan bahwa itu semua idenya dari saya, memang betul. Tapi di situ kan kapasitas saya sebagai seorang editor, bukan sebagai pemilik channel, di mana saya di situ digaji tetap. Mau gaji dia nanti dari AdSense berapa ratus juta, saya tetap gaji tetap. Artinya apa? Saya murni sebagai seorang pekerja yang dituntut kreativitasnya.
Kemudian saya di dalam BAP itu saya dipojokkan oleh semua orang saksi. Saksi itu ada 5. Semua santrinya Gus Idris. Saya dipojokkan bahwa itu saya punya lah, saya ide saya lah. Sebenarnya yang lebih diberatkan itu adalah video yang kedua. Video kedua itu membenarkan kejadian video yang pertama. Video kedua itu adalah yang judulnya kejadian yang sebenarnya terhadap Gus Idris itu kayaknya pernah tayang, yang ada 4 santri. Oh, podcast atau bukan? Iya, podcast di studio itu. Oke. Itu yang saya, iya, itu memang inisiatornya memang saya. Tapi jalan ceritanya bukan saya. Saya tidak pernah memerintahkan mereka untuk membilang dilingkari ada mobil lewat. Waktu kejadian itu kan langsung didatengin wartawan banyak. Iya. Karena itu bukan kenapa saya. kabur? Bukan kabur. Kenapa langsung terbang ke Medan ke tempatnya Mama Oh Karim? belum, itu sudah selesai. Itu Waktu sudah terbang ke Medan itu masalah udah Berarti selesai. bukan menghindari. Bukan. Jadi ceritanya begini. Kasus itu jadi naik karena ada video kedua sebenarnya di dalam BAP itu. Video itu menyatakan kejadian sebenarnya terhadap Gus Idris. Nah, di dalam video itu mereka menerangkan ini sepertinya yang nyerang gini. Nah, artinya kan membenarkan video yang pertama. Sedangkan di video pertama saya tidak pernah bilang bahwa itu ditembak. Tapi di video kedua ada statement mengatakan seperti suara tembakan. Saya tidak pernah memerintahkan seperti itu. Dan saya tidak pernah memerintahkan mereka melingkar-lingkari mobil yang lewat. Saya bilang bikin aja klarifikasi seperti Padahal biasa. itu mobil lewat kebetulan ya. Iya, saya tidak pernah minta seperti itu. Tapi di dalam BAP semuanya dinyatakan bahwa saya yang meminta seperti itu. Jadi kalau Begitu. kayak gini apa ya, orang punya skill jadi kameramen sama editor pada pikir-pikir kalau mau kerja kayak gitu loh. Ya mungkin wajar, mungkin santrinya juga ketakutan mungkin ya. Misalkan nih, saya punya karyawan nih, kok saya misalkan terseret masalah gitu kan, nauzubillah min dzalik ya, seandainya saya terseret masalah, terus saya berusaha membackup karyawan saya atau kameramen editor saya, harusnya seperti itu. apakah itu bisa? Bisa dong, harus seperti itu dong. Loh, memang dia yang bekerja tapi saya yang perintahkan. Harusnya begitu ya. Harusnya kan seperti itu. Soalnya kalau otak saya, pikiran saya punya karyawan, itu memang ini real ya. Karyawan saya itu saya lindungi dalam hukumnya. Kalaupun nanti ada masalah dalam kasus atau apapun, saya yang bertanggung jawab. Harusnya kan seperti Kalian itu. nggak perlu ikut-ikutan karena kalian itu semua atas komando saya, perintah saya. Ya. Saya seperti itu kalau saya. Ya itu sebenarnya kalau itu sempat terjadi perang argumen dengan istrinya terutama. Istrinya bahwa abang itu dulu pernah menyatakan bahwa kan loh, saya pernah dituduh oleh istrinya bahwa saya pernah mengeluarkan statement saya akan bertanggung jawab. Saya tanya di mana dan kapan saya pernah ngomong seperti itu. Saya bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Logika, kalau misalnya hasil AdSense itu dibagi berdasarkan persentase, saya ngomong gitu masuk akal, make sense karena uang yang diterima pasti puluhan mungkin ratusan juta karena dibagi. Tapi kalau misalnya gaji tetap, apa mungkin saya bilang semua saya yang tanggung jawab? Lah gaji saya cuma 7 juta, lu terima 200 juta, yang benar aja dong. Dan ini saya mau menanyakan nih, saya kan dengar nih, mata saya di mana-mana, telinga saya di mana-mana. Saya dengar waktu sampean sebelum masuk itu ada statement dari istrinya Gus Idris. Oh itu, ya tahu. Mengenai tentang anak sampean. Ya. Ini yang saya dengar ya, yang saya dengar begini. Jangan menanyakan saya dengar dari mana. Saya Tahu itu ada di media kok. Saya punya telik sandi lah katakanlah, biasa orang sakti ya. Wali YouTube. Ya. Sombong lah, sombong. Jadi saya pernah dengar kata-kata begini. Umi Lifah pernah bilang sama istri sampean bahwa statementnya begini. Istri sampean namanya Wiwin ya? Ya. Mbak Wiwin, biarkan itu suami sampean masuk penjara, sama Gusnya masuk penjara, anak sampean bawa sini, anak sampean bawa sini atau apa ya? Buat saya aja. Buat saya aja. Anak sampean bawa sini aja buat saya, gitu. Itu gimana? Jadi gini, pada saat sebelum kasus ini mencuat, saya kan sempat meminta pertanggungjawaban. Mereka menyetujui bahwa apabila nanti saya di penjara, mereka akan bertanggung jawab menghidupi biaya istri dan anak saya. Saya nggak usah deh, anak dan istri saya aja. Oke, tapi ternyata syaratnya adalah anak saya harus dibawa ke sana.
Lah yang benar lah. Bawa ke sana mana? Ke Ke pesantren? pondok, iya. Lah istri saya kan punya kehidupan sendiri. Iya. Lah enggak mau lah istri saya gitu loh. Tolong dong dibantu sandang pangan, biaya bulanan apa. Kan saya sudah berkontribusi besar buat channel Anda gitu. Nah, itu setelah saya keluar saya tanya istri saya, tidak ada sepeser pun yang diterima oleh istri saya. Tidak ada sepeser pun. Sepeser pun. Tidak ada santunan untuk anak istri sampean. Saya berani bilang tidak ada sepeser pun. Demi apa? Demi Tuhan, demi Allah, saya mati di jalan hari ini kalau saya bohong. Anak istri saya tidak pernah menerima sepeser pun. Kalau saya terima dari Gus Idris, di dalam lapas, dibelikan mie, dibelikan rokok, ya itu wajar lah. Ya kan? Tapi istri anak saya di luar kan butuh susu. Bapaknya tidak bekerja, bapaknya masuk penjara karena kasus yang Anak sampean masih kecil. masih umur 10 Butuh bulan. susu. Butuh susu. Dan mohon maaf, ini saya boleh cerita. Ya, Tapi silakan. mungkin sampean sudah diceritakan sama istri ya. Yang mana? Susu. Mm-mm. Ya. Ini bukan pamer ya. Boleh nggak saya menyebutkan 11,5 juta itu? Yang mana itu? Duit 11 juta udah diceritakan belum? Belum sih. Jadi saya pengen membantu sampean, beban sampean sama istri sampean Oke. dengan mentransfer duit 11,5 juta. Oh, yang waktu itu 11,5 juta, bukan 20 ya, beda lah. Yang 20 lain itu yang kedua. Oh, yang saya baru tahu. Ya, yang pertama saya transfer ke istri sampean sebesar 11,5 juta. Oh ya? Ya. Yang saya tahu cuma 20. Yang 20 itu yang kedua. Oke. Itu 20 juta. Ini tadinya yang 20 juta saya mau diam. Gitu. Oh, ya. Karena begini. Saya melihat, oke lah, sampean bukan karyawan saya. Sampean bukan karyawan saya. Ya, betul. Tapi karena 2 kali saya pernah bertemu sama kalian, sampean, 3 kali ya? 3 kali. Waktu ngeprank Gus Idris. Bukan, pertama kali Gus Yuda. Oh, Gus, di sini, Swan di sini pertama kali. Selesai ini. Bukan ngeprank dulu Enggak dong, ngeprank itu sudah selanjutnya. Kan kita dari sini dulu. Saya kan kesini dulu sama. Ngeprank dulu atau mana sih? Kesini dulu. Kesini, dulu habis masih itu Faris ngeprank. dulu, drivernya ente. Kesini dulu saya sama Gus Idris. Bukan. Kesini dulu, baru kan Gus Yuda. Barulah yang ngeprank. Yang keempat kalinya baru yang guru spiritual se-Indonesia. Antumnya gimana? Iya, Enggak. Pertama ini ya, ngeprank dulu. Ya. Karena gini, waktu ngeprank aku sebelum diserang sama TIJ. Ngeprank dulu. Ngeprank dulu. Setelah ngeprank, baru Gus Idris kesini. Saya bilang, Oh iya. saya bilang kalau kesini jangan ngeprank saya. Oh iya benar. Makanya kan 2 jam gak saya temuin. Iya. Baru saya temuin. Iya, Terus benar, habis benar. itu pertemuan guru spiritual karena di sini membahas guru spiritual. Betul. Terus habis itu ketemu di Medan. Di Medan. Berarti 4 kali. 4 kali. Ketemu dan saya nggak tahu nama asli sampean, belum tahu waktu itu. Terus belum tahu keluargamu, belum tahu rumah. Dan kita pun pernah berselisih paham waktu itu waktu di Medan. Bukan kita. Ya? Bukan kita. Bukan kita, tapi kan akhirnya saya terlibat juga waktu itu. Ya, Iya. bukan kita. Dan di situ saya nggak tahu rumah sampean, saya nggak tahu keluarga sampean, saya nggak tahu identitas asli sampean, ya kan? Iya. Dan di situ karena saya berpikir Gus Idris sahabat saya, Bang Naf karyawannya sahabat saya secara tidak langsung karena kenal baik sama saya, otomatis sahabat saya. Ya. Kan seperti itu. Iya. Jangan jatuh. Berbanding. Berarti secara tidak langsung Bang Naf sendiri sahabat saya, Iya. teman saya, kawan saya. Lagi ada musibah, sampai punya keluarga yang nganggur. Saya kan ngutus orang nih mata-mata Iya. untuk mencari keberadaan istrimu, Iya. dan ternyata nganggur, kesulitan punya anak sendiri, dimomong sendiri, Iya. dan di situ harus beli air susu, beli susu. Iya, Ya air kan? susu, ya. Beli susu. Iya. Dan Bang Naf tidak kerja, ada di dalam penjara. Iya. Saya kasihan. Iya. Dan saya menganggap ini keluarga sahabat saya. Kalau saya membantu Umi Liva, nggak mungkin Umi Liva sudah banyak duitnya. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk membantu istrinya Bang Naf. Iya. Itu saya DM. Bla 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 bla, akhirnya terjadi transaksi transfer 11.500.000 yang pertama, yang kedua transaksi yang kedua itu saya transfer 20 juta. Yang terakhir 1 juta.
Yang terakhir lagi 1 juta. Ya. 1 juta sebelum Bang Naf bebas. Mungkin itu untuk potong rambut ya setelah setelah bebas. Ya. Tuh. Ya. Ternyata potong rambut juga. Ya. Luar Mahal ya biasa. potong rambutnya 1 juta ya. Jadi di sini begini Bang Naf, bukan saya untuk pamer atau untuk Enggak, itu pun yang saya ungkapkan di video saya yang pertama. Mungkin ada nonton kali kameramen saya bilang, bahkan ada orang yang tidak saya sangka-sangka membantu saya, itu jenengan maksud saya gitu. maksudnya tidak disangka-sangka kenapa? Gini, karena saya beranggapan saya bukan orang yang menyukai jenengan waktu itu. Berarti sampean ikut-ikutan membenci saya Waktu itu, waktu itu. yang waktu dari Medan, kan saya kan di kalangannya Gus Idris, otomatis kan saya harus membela beliau kan. Oh. Saya termasuk salah satu yang tidak suka, apalagi waktu itu yang waktu sampean bilang settingan-settingan itu. Ya saya Tambah tidak suka. tambah tidak suka. Terus awalnya. saya live streaming bareng sama TIJ Lah tambah tidak suka lagi. dan selain sampean masih banyak. Mungkin masih banyak. Karena buktinya semua ada di sini. Iya. Tapi waktu itu saya memberanikan diri yang 20 itu saya coba, ini mungkin nggak ya saya bilang. Saya coba kan waktu itu, akhirnya kan beliau jenengan kan tanpa basa-basi kan langsung kirim. Itu yang Bukan langsung kirim, saya besoknya. minta rekening dulu Oh, dong. minta rekening dulu ya. Besoknya ya kalau Masa salah. tanpa rekening bisa kirim? Iya. Besok itu yang saya pikir saya mau ngasih mobil, jenengan nggak mau terima. Saya nggak mau. Dan bilang nanti aja kalau ada duit ganti. Itu yang saya nggak habis pikir. Makanya saya bilang di video saya, ada orang yang nggak saya pikir justru membantu saya gitu. Ya. Itu yang saya sama istri akhirnya, ya itulah akhirnya yang kita bisa nilai. Makanya pelajaran paling penting yang bisa saya dapatkan di dalam itu adalah akhirnya saya tahu yang mana yang beneran sahabat, beneran teman itu pada saat kita susah. Ya mungkin selain jenengan ada beberapa teman-teman YouTuber lah yang membantu walaupun tidak besar, itu ada. Mungkin kayak Joker, Gus Yuda, juga ada Kapalang, kemudian ada si Kipret itu siapa? Kimercon. Yang nominalnya memang nggak besar, tapi mereka membantu sedikit-sedikit itu ada. Tapi yang paling besar memang jenengan waktu itu. Makanya saya pikir, wah. Ngomong kayak gini karena di depanku atau bagaimana? Lo enggak, dari awal saya sudah bilang, saya kok ada. Saya sebelum ketemu jenengan saya sudah ngomong di video. Mungkin kamera mau nonton kali. Ada orang yang tidak sangka-sangka justru membantu saya bilang. Itu ya mungkin nggak saya bilang, ya orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik. Amin, insya Allah. Ya seperti itu. Tapi kan saya nggak baik, saya sombong. Kadang-kadang kan itu hanya tameng di depan. Aslinya kan ya baik. Amin, insya Allah semoga saya menjadi orang baik. Ya. Gitu. Saking baiknya kan ini mau dikasih nanti. Dan Oke lanjut. memang benar sahabat-sahabat, Bang Naf itu sempet istrinya ya, bukan Bang Naf ya, karena Bang Naf ada di dalam penjara. Istrinya itu DM-an sama saya menawari mobil kepada saya, dan saya nggak mau. Saya bilang, ngapain dijual? Nanti suamimu kalau keluar dari penjara bebas pasti butuh mobil lagi untuk keluyuran kesana kesini, ngalor ngidul ngetan ngulon sama anak istri. Kalau nggak punya mobil nanti pakai apa? Pikiran saya seperti itu. Ya. Saya nggak peduli saya nanti ditipu sama Bang Naf atau tidak. Saya nggak peduli. Saya nggak mikirin, orang saya sultan kok. Saya orang terkaya di dunia. Saya itu. Saya orang terkaya di dunia. Nggak ada orang yang lebih kekayaannya dari saya. Itu nggak ada orang terkaya di dunia, dan orang paling sombong di dunia itu saya. Ya. Tapi hoax. Nah, memang benar Bang Naf, istrinya Bang Naf itu menawari mobil Mercy tersebut, tapi saya nggak mau. Bukan berarti saya nggak mau menolong atau apa. Terus saya bilang udahlah, ini dipakai aja uang 20 juta gitu kan. Yang pertama 11,5, yang kedua 20 juta, dan yang 11,5 itu memang ada titipan dari istrinya Bang Naf untuk saya, dan di situ yang 20 juta itu ya nggak tau lah nanti kedepannya bagaimana. Yang penting Bang Naf saya sudah suka, bangga, dan senang untuk kepada Bang Naf bisa kumpul sama anak istri lagi, sama keluarga. Yang penting sebelum melakukan sesuatu dipikir dulu nantinya, dan diperbaiki lagi gitu ya. Pesan saya seperti itu. Jadi kalaupun nanti masih kerja di Kalimantan kan? Ada kontrak berapa bulan Masih berapa bulan. Nanti kalau misalkan habis kontrak, gampang lah itu bisa diatur. Kalau mau ikut saya atau balik saya lagi sama Gus Idris, mau ikut sama siapa terserah, bebas.
opsi kedua kayaknya ntar dulu deh. Oh, opsi kedua ntar dulu. Oke, siap. Jadi intinya untuk Gus Idris juga semangat terus untuk bikin konten yang lebih baik. Dan bila mana dari perkataan kami atau podcast kali ini, karena tujuan saya hanya untuk mengungkapkan suatu kebenaran, kebaikan demi kebenaran dan demi kebaikan. Dan di sini tidak ada niatan untuk menggibah ataupun apapun hal-hal yang lain, untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat lebih cerdas. Pasti saya sangat-sangat yakin sekali masyarakat butuh sosok yang tegas, yang jujur, yang belak-belakan, yang terang-terangan dan untuk kebaikan. Mungkin saya tambahin gitu ya. Kalau hubungan saya sama Gus Idris baik ya. Baik. Sama Umi Nyai, ibunya, apalagi Abah baik banget. Terutama dengan Abah Yai sangat baik sekali. Tapi mungkin sama istrinya nggak begitu. Karena dari awal kita memang sering berantem dan saya yakin semua kejadian ini, yang saya nggak tahu, saya nyangkanya sih dia sih biang keroknya. Ya nggak usah suudon lah. Nggak usah suudon, cuman dari perkataan yang waktu dia bilang itu saya jadi berpikir yang dia bilang. Ya itu pribadi sampean. Maksudnya kenapa harus berbicara seperti itu gitu loh. Dan ini juga sudah diungkapkan oleh istri saya di podcast bersama Mary Kristiani. Jadi saya hanya meneruskan apa yang istri saya ngomong, bukan saya ngomong secara sepihak, tapi istri saya sudah berkata demikian, saya juga kaget gitu loh. Kok Mami nggak cerita lah? Pesan saya begini Bang Naf, untuk sampean pribadi supaya sampean tenang pikirannya, nggak stres, nggak berlarut-larut. Yang lalu biarlah berlalu, masa depan kita song-song yang lebih baik, gitu aja. Ya. Lupakan sesuatu yang sudah berlalu kemarin-kemarin itu. Ya. Yang jelas saya cuma tegaskan bahwa hubungan saya sama Gus masih baik, terutama sama kedua orang tuanya masih baik. Semua keluarganya Gus Idris masih baik kecuali sama Umi itu. Mungkin itu. Oke, jadi saya mewakili keluarganya Gus Idris juga, saya mewakili istrinya Gus Idris ya. Mohon maaf lah gitu, dimaafkan. Saya yang mewakili, karena saya sahabatnya Gus Idris. Ya. Saya mewakili untuk meminta maaf kepada Bang Naf bila mana keluarganya Gus Idris, istrinya Gus Idris ada khilaf, ada salah, ada kekeliruan ya karena manusiawi. Seperti itu. Ya, karena bisa dimaafkan ya. Saya bisa memaafkan, Alah. tapi tidak bisa melupakan. Oke, bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya itu intern atau pribadi. Yang penting Bang Naf memaafkan gitu aja sudah cukup kok. Gitu. Oke. Ada pesan-pesan? Buat teman-teman, hati-hati. 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 Hanya hati-hati. Hati-hati dalam membuat sebuah konten. Kadang apa yang kita sudah siapkan secara matang belum tentu itu dapat diterima dengan baik. Apabila ada orang yang tidak suka dengan kita, atau kita secara tidak sengaja bermusuhan dengan pemerintah, atau secara tidak sengaja kita melakukan kesalahan di masa lalu. Pintu masuk itu tidak dari masa lalu kita, tapi dari masa yang akan datang. Oke ya, untuk sahabat-sahabat YouTuber yang lain, ini pesannya Bang Naf, hati-hati untuk sebelum kita upload, intinya seperti itu singkatnya. Intinya sebelum upload itu harus disimak dulu, harus diteliti dulu. Ya, intinya semangat terus lah untuk berkarya yang lebih baik. Ada mau perombakan undang-undang UITE di mana YouTube akan diatur di situ. Tahun depan akan dirombak. Undang-undang UITE akan dirombak di mana klausal tentang per-YouTubean akan dimasukkan ke dalam situ. Oke. Isunya seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mesti hati-hati. Kalau kayak Gus Nur udah nggak perlu karena orang sudah tahu Gus Nur buat film gitu. Mungkin yang lainnya yang mungkin belum mengakui bahwa itu settingan. Itu ya hati-hati. Apalagi yang subscribernya paling besar itu hati-hati. Bahkan saya malah ini loh Bang Naf. Tadinya mau saya tutup. Padahal saya terbuka siap kapanpun saya dipanggil Polda. Ya, sampai pernah ngomong sama saya waktu itu. Iya, saya siap kapanpun. Sekarang pun saya siap kok dipanggil, misalnya ditelepon. Gus, bisa buat laporan untuk ke Polda Jawa Timur sekarang untuk mengenai konten jenengan. Wow, siap. Siap untuk negara Republik Indonesia keutuhan dan untuk TNI Polri, saya siap di garda terdepan. Siap. Itu. Jiwa raga saya untuk negara dan untuk agama. Dan paling utama di hal kedua tadi adalah masyarakat
Republik Indonesia. Itu adalah yang saya pikirkan. Oke, terima kasih. Dari saya Nur Samsun Al-Fakir bersama Yan Firdaus alias Bang Naf. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih. Waco salawat.